Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari retail. Yang pertama Access, kedua MAPI, ketiga RALS, keempat LPPF, kelima GIA, dan keenam Akra. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Access yang hari ini ditutup naik 3,41% ke harga 1.515. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Access memang lagi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Access tutup pas di supportnya di 1.515. Potensi untuk minggu depan ya ada bisa lanjut kenaikan, tapi perlu hati-hati kalau Access false breakout, potensi arah Access bisa menutup gap di 1465 dan juga di bawah sini di 1420 ada gap. Kenapa Access naiknya selalu membuat gap? Coba ditutup aja dulu kan dengan ekor, sayangnya ini dia membuat gap ya. Jadi perlu hati-hati yang punya dari bawah, pasang trailing stop aja, jagain profit karena mengikuti maunya market. Kalau market maunya turun, kita sudah profit ya kita jual dulu. Nanti tunggu di bawah, kan seperti itu. Tapi cukup bagus kalau Access mampu confirm breakout 1.515 yang ini. Arah selanjutnya 1.600 sampai 1.650. Access juga ya memang range sideway-nya itu ada di 1.515 sampai 1.655 ini. Lumayan juga ya. Sekitaran 12% upside-nya dari harga sekarang. 9%. Ya, jadi seperti itu aja untuk Access. Peluang minggu depan semoga bisa lanjut naik dan mengarah ke 1655. Kalau dilihat dari indikator MACD, Access masih membentuk dead cross, tapi arah garis biru sudah mulai ke atas di daerah oversold, bar chart di bawah 0 makin tipis. Volume Access mulai kelihatan yang signifikan ya. Saat turun volume juga besar, saat dia naik juga volume besar. Jadi memang ada kekuatan buyer dorong walaupun nggak signifikan, tapi ya cukup untuk mendorong naik. Jadi seperti itu aja untuk Access. Potensinya semoga minggu depan bisa lanjut naik, tapi kalau false breakout hati-hati, bisa potensi menutup gap terdekat di 1460 dan gap selanjutnya di 1420. Seperti itu untuk Access. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada MAPI yang hari ini juga ditutup naik 2,58% ke harga 795. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah kesempatan jualan net buy yang cukup besar ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MAPI biasa aja ya, antara akumulasi dan distribusi nggak terlihat yang signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MAPI cukup bagus setelah kemarin juga sempat breakdown lagi dari EMA 60-nya garis hitam ini. Hari ini dia mampu breakout dan tutup pas di resistennya 795. Karena volume hari ini meningkat dan indikator MACD mengarah ke atas dan membantu golden cross, harusnya MAPI minggu depan melanjutkan kenaikan mengarah terdekat 820 kalau itu mampu juga dilewati, arah selanjutnya ke 865. Dan kalau ditarik garis ya, MAPI masih di dalam pola symmetrical triangle-nya. Kalau confirm breakout bagus, tapi kalau gagal breakout hati-hati, potensinya bisa ke bawah dulu. Nih, ya, gagal baru naik. Nah, bisa seperti itu dan mematahkan trennya ini dan langsung rally ke atas. Harusnya bisa seperti itu ya. Karena kalau sekali lagi turun dan mantul ya potensinya harusnya ini bisa menjadi confirm breakout. Tapi kalau minggu depan dia bisa langsung confirm breakout cukup bagus. Karena ini bisa terlihat juga dia udah turun. Ini dia turun. Coba uji trendline downtrendnya itu, atau pola symmetrical triangle-nya, dia gagal breakout dan dia turun. Ini kan turun. Nih, ekor. Ini dia sempat uji trendline. Terus mantul. Harusnya bisa seperti ini. Langsung breakout. Ya arahnya targetnya sini. 860 sampai 880 ya. Tapi kalau ternyata besok Senin dia membuat candle merah, apalagi tutup di bawah EMA 60-nya ini, ya potensinya uji supportnya lagi.
Trendline downtrendnya di daerah 740 sampai 750 ini. Jadi seperti itu. Untuk MAPI juga cukup bagus, volume mulai meningkat, kelihatan ya saat koreksi di hari Kamis juga volumenya kecil, saat dia rebound volumenya besar. Jadi memang ada kekuatan buyer dalam kenaikan, saat penurunan seller kurang. Ya, seperti itu aja untuk MAPI. Potensi minggu depan semoga langsung naik aja. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada RALS yang hari ini naiknya cukup signifikan, 9,86% ke harga 835. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat RALS diakumulasi oleh broker asing JP, AK, DX, BK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, RALS akhirnya kembali ke atas 760 dan breakout 800 ya, dan 830 ya arah selanjutnya. Kalau dilihat histori sebelumnya, resistennya ini ya 900, targetnya 900 ya, dia uji lagi. Ini kan sempat gagal di 18 Desember 2020. Ini momentumnya dia akan mengarah ke atas, tapi kalau ternyata koreksi ya bisa aja dia uji supportnya lagi daerah 750 760 ini. Bagusnya RALS hari ini naiknya nggak membuat gap ya, dia tutup dulu. Ini kan dia gap up, naiknya pembukaan di 770, penutupan hari kemarinnya di 760, jadi gap up 10 poin. Tapi bagusnya RALS tutup dulu, dia tutup terus dia rebound ya di sesi akhir sesi 1 kalau nggak salah dia sudah rally ya. Menurut saya teknikalnya bagus RALS daripada ACES dan MAPI, dan potensinya harusnya bisa lanjut minggu depan ke 900. Tapi yang sudah punya pasang trailing stop, jaga-jaga, karena itu target saja yang ke 900. Kalau marketnya nggak mendukung, nggak mau, dia mau koreksi dulu, ya bisa aja dibawa ke bawah lagi, retest lagi 760 ini ya. Neckline cup and handle-nya ini di 750 sampai 760. Volume hari ini meningkat yang signifikan dengan body yang sangat bagus, lebar. Indikator MACD masih membentuk dead cross, tapi garis biru sudah mau melewati garis nol lagi. Harusnya minggu depan bisa cross ke atas golden cross, dan RALS sih harusnya minggu depan bisa nyentuh lah 900. Kalaupun nggak mampu breakout ya nyentuh aja dulu 900. Ya, seperti itu aja untuk RALS. Cukup menarik juga RALS ini, range sideways-nya cukup lebar. Range supportnya di 700, resistennya di 900. Jadi ada sekitar 200 poin. Kalau harga sekarang ya ada potensi kalau dari bawah ini profit sekitar 20% lebih ya. Sekarang harganya di pertengahan. Apakah bisa spekulasi buy? Mending wait and see aja dulu. Udah bisa dikatakan ketinggalan. Kalaupun mau maksa masuk ya harus siap cut loss. Kalau misalnya turun 3 atau 5% ya cut loss saja, karena potensinya bisa ke 760 sampai 750. Ya, seperti itu aja untuk RALS. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada LPPF yang hari ini ditutup naik juga 4,96% ke harga 1.585. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPPF diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPPF juga cukup bagus. Setelah dia membentuk swing low barunya di 1400, dia rally lagi ke atas setelah membuat candle doji. Dia rally lagi juga dengan volume yang meningkat dari hari sebelumnya. Arah selanjutnya, karena ini bisa dikatakan, nah, LPPF akan mengarah ke resistennya 1700 sampai 1800. 1700 sampai 1800 ini resisten neckline yang terbentuk dari Juni 2020. Momentumnya bagus sepertinya karena bulan depan mau lebaran juga. Bisa jadi momentum untuk LPPF breakout dari 1730 sampai 1750. Kalau confirm breakout, arah selanjutnya LPPF bisa sampai 2400 dan juga masih ada gap di 2800 sampai 3000. Jadi sangat peluang bagus. Yang penting confirm breakout dulu aja. Confirm breakout 1700
sampai 1750 ya harusnya pelan-pelan bisa LPPF ke atas lagi. Seperti itu aja untuk LPPF, indikator MACD mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada GIA yang hari ini ditutup naik tipis 0,6% ke harga 332. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, GIA diakumulasi oleh RB ya, yang jual tipis aja nih, 1 digit, yang beli RB 2 digit. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GIA juga masih berjuang ya, sudah 2 kali membuat candle doji dan kemudian membuat candle doji, hari ini membuat candle hammer terbalik dan masih sama tutupnya di harga yang sama 332. Kalau dilihat ya bagusnya kalau GIA ini sudah kembali ke atas 350, bisa menguji resisten terdekat 378. Selama di bawah EMA 60-nya garis hitam ini dan juga di bawah 350 ada peluang GIA kembali menguji supportnya di 320 dan di 310 ada EMA 200 yang menjaga. Dan juga GIA masih bergerak sideways di range harga supportnya 320, resistennya 378 sampai 380. Jadi masih bergerak sideways setelah downtrend yang terbentuk dari 22 Desember sampai 29 Januari. 1 bulan downtrend dan kemudian dia rebound, kemudian sideways ya, momentumnya bagusnya lagi GIA ini kalau Kampim breakout 380 berpeluang lagi mengarah ke 480-nya ini. Ya, seperti itu aja untuk GIA. Indikator MACD masih membentuk dead cross, garis biru masih di bawah, masih terindikasi melandai, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Tinggal nunggu momentum, kalau GIA bisa breakout 350 sangat bagus. Ya, seperti itu aja untuk GIA. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Arcra yang hari ini ditutup terkoreksi 0,31% ke harga 3.130. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arcra didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arcra masih berusaha untuk mempertahankan supportnya di 3.120. Beberapa kali diuji dengan membuat candle rejection, namun nggak pernah tutup di bawah. Pernah sekali di tanggal 13 April, tapi besoknya langsung rebound. Hari ini Arcra membentuk candle doji reject juga 3.120 dengan volume yang meningkat. Harusnya minggu depan berpotensi Arcra rebound terdekat ke 3.200 dan menguji resisten dinamik EMA 20 garis ungu ini di 3.240. Ke situ aja dulu arah Arcra. Dan juga Arcra ini kemungkinan masih bergerak sideways, yang mentok-mentok sampai 3.300 nih aja dia gagal lagi dan turun lagi. Bisa seperti itu. Bagi yang mau spekulasi buy, coba aja spekulasi buy, tapi ini disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli. Cut loss saja kalau turun dari 3.070. Ya, seperti itu aja untuk Arcra. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung beli di harga berapa, bingung jual di harga berapa, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-saham yang berpotensi dan juga buatkan trading plan-nya. Bapak Ibu tinggal ikutin dan juga free konsultasi portofolio selama berlangganan. Mau info selanjutnya bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau klik link yang ada di deskripsi chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.